Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini kita ada di saat yang istimewa. Saat ini kita merayakan hari yang istimewa. Bukan hanya karena tempat ibadah kita berbeda dari biasanya, tetapi oleh karena sebagai gereja kita hari ini merayakan hari ulang tahun reformasi yang ke 505 tahun. Selain itu hari ulang tahun Gemit yang ke 75. Itu orang bilang tahun berlian. Selain itu kita masuk dalam perayaan bulan keluarga. Dan yang istimewa, tak kalah istimewa lainnya adalah hari ini, hari terakhir bulan Oktober. Besok kita masuk bulan November, kalau Tuhan kasih kita hidup. Sebagai gereja kita merayakan lagi yang namanya bulan lingkungan hidup. Kita bersyukur hari ini hujan meskipun sedikit, tapi itu tanda bahwa masih ada kehidupan. Selama hujan masih turun, matahari masih bersinar, tanda masih ada kehidupan. Apapun yang terjadi, kita bisa menjalani hidup ini. Bapak saudara yang terkasih, di saat yang istimewa ini, Gemit memilih bagian Alkitab dalam surat pertama Korintus pasal 3 ayat 10-23 untuk kita baca dan kita renungkan bersama. Kenapa ayat ini istimewa bagi Gemit? Bagian ini istimewa bagi Gemit. Mama coba lihat itu yang ada di tangan. Di halaman paling depan itu sebelah ini apa ya? Kanan atau kiri atas. Ada logo ya. Logo Gemit. Ada cap Gemit di situ. Di paling bagian bawah dia kecil sekali. Tapi di paling bawah itu ada tertulis pertama Korintus 3 ayat 11. Coba kita baca ulang itu ayat bilang apa ya? Pertama Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ini adalah pengakuan Gemit bahwa Yesus Kristus adalah dasar berdirinya gereja ini. Sekaligus Yesus Kristus adalah yang mendirikan gereja ini. Gemit menjadikan ayat ini sebagai nats utama, ditulis tiap kali ada surat keluar, ada apa saja logo, di mana ada tanda Gemit di situ pasti ayat ini muncul. Ini untuk memberikan kesadaran kepada banyak orang percaya, semua orang Gemit dan semua orang lain bahwa gereja ini berdiri oleh karena dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Kalau dalam Efesus pasal 2 ayat 20 Bapak Saudara, Paulus sebut bahwa Yesus Kristus itu adalah batu penjuru. Itulah sebabnya dalam nyanyian pertama tadi yang kita nyanyi dengan lambat-lambat itu batu penjuru gereja dan dasar yang esa dan seterusnya, kita menyanyi seperti itu. Gereja digambarkan sebagai sebuah bangunan. Yesus Kristus adalah dasar dan batu penjurunya. Tetapi tadi saya bilang Yesus Kristus juga lah yang mendirikan gereja. Kalau dalam Matius 16 ayat 18 dikatakan, Yesus bilang, aku akan mendirikan jemaatku. Jadi Yesuslah yang mendirikan gerejanya. Lalu para rasul adalah batu-batu yang disusun di atas Yesus Kristus sebagai dasar. Jadi saat membangun gereja secara fisik, saat kita bangun persekutuan berjemaat kita, saat kita bangun iman pribadi dan iman jemaat ini dengan berbagai cara,
kita mesti ingat dengan baik bahwa kita harus membangunnya di atas dasar Yesus Kristus, taat pada kehendaknya, ikut teladannya, dan ajaran serta kasih yang Yesus telah nyatakan kepada dunia ini harus menjadi gaya hidup kita. Paulus menekankan hal ini, Bu Bapak Saudara, karena dalam surat ini terlihat jelas dalam perikop sebelumnya dikatakan bahwa terjadi perselisihan di jemaat Korintus. Karena ada yang menjadi pengikut Apolos, ada yang menjadi pengikut Paulus, dan para pengikut dari para rasul ini mereka bertentangan. Jemaat menjadi kacau. Saya kira hal seperti ini terjadi di mana-mana. Orang berselisih oleh karena membanding-bandingkan orang-orang yang pernah melayani dalam gereja misalnya. Misalnya, dulu waktu Bapak A jadi penatua tuh begini, begitu. Dulu waktu pendeta A di gereja kami tuh begini, begitu. Kalau ibu beda, begini, begitu. Dan seterusnya. Terkadang, karena tindakan membanding-bandingkan itu, Ibu Bapak Saudara, yang terjadi adalah orang-orang yang ada dalam kelompok-kelompok tertentu kemudian berselisih. Masing-masing mempertahankan mana idolanya atau orang yang dianggap baik, dan pada akhirnya persekutuan menjadi kacau. Berdasarkan pengalaman sebagai pendeta, setelah pindah dari satu jemaat ke jemaat yang lain, jika ketemu dengan jemaat lama, jemaat itu suka berbagi cerita dan informasi terkini tentang perkembangan gereja yang pernah saya layani. Ada yang ajak diskusi, ada tentang persoalan yang sedang terjadi, ada yang hanya sekedar bercerita atau sekedar mau mencari tahu bagaimana pandangan saya. Mereka pikir saya pernah melayani di situ, jadi pasti saya paham persoalan jemaat di situ. Bagaimana sikap saya? Kalau itu terkait masalah pribadi, orang yang cerita saya dengar, tapi kalau soal pelayanan, cerita tentang perkembangan terakhir sambil banding-banding, orang biasa bilang gini, "Ma, ini soalnya sama kayak mama. Ini mam tua nih begini, begitu, dan seterusnya." Maka saya akan bilang, beta sama dengar itu, beta juga takut, beta ini manusia. Kalau mama datang dan cerita puji-puji beta bisa rasa bangga dan beta bisa curi Tuhan kemuliaan. Nanti perbuatan baik yang pernah dilakukan itu pada akhirnya bukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, tapi kemuliaan bagi saya pribadi. Lalu sambil membandingkan diri saya dan menganggap saya lebih daripada orang yang datang berikut, nanti saya bisa sambil kasih jelek dia punya busuk-busuk, kasih busuk dia punya nama dengan kasih penilaian-penilaian. Padahal bisa jadi saya tidak tahu perkembangan terakhir seperti apa dan kenapa sampai kebijakan-kebijakan dalam pelayanan diambil seperti itu. Ibu Bapak Saudara, saya paling sering bilang begini, kalau masalahnya seperti itu, pergi kepada pendeta, bilang kepada pendeta, diskusi dengan pendeta, teman-teman pelayan yang ada, lalu cari jalan keluar. Kalau cerita di beta, masalah akan selesai karena beta tidak lagi ada di situ. Masing-masing orang, bagi saya pribadi, masing-masing orang ada masanya, dan masing-masing masa ada orangnya. Kita tidak bisa hidup di masa sekarang sambil berharap orang dari masa lampau yang datang. Kalau dia masih ada di tengah dunia baik, kalau dia tidak ada kita omong percuma. Kita langsung berharap, aduh, tidak bisa. Jadi Ibu Bapak Saudara, ini penting untuk kita.
Sebagai apapun kita di dalam jemaat ini, sebagai panitia tetap hari raya gerejawi, sebagai penatua, sebagai diaken, pengajar, sebagai BP3J, sebagai apa saja kita, ketika kita membanding-bandingkan orang lain, kerja yang pada masa lalu dan pada masa sekarang, itu berarti bahwa kita tidak sadar bahwa masing-masing orang itu berbeda. Tetapi kalau Tuhan mau pakai pada masa-masa tertentu, Tuhan pakai orang ini atau orang itu, Tuhan selalu punya maksud yang baik. Dan kita yang hidup bersama dengan Dia, melayani bersama Dia pada masa sekarang, kita harus mengupayakan yang terbaik. Jangan sampai karena penilaian-penilaian kita, jemaat berselisih seperti yang terjadi di Korintus. Ibu bapak saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Allah yang beri pertumbuhan dan dalam pekerjaan-pekerjaan para pelayan, maka Allah juga yang akan meneguhkan semua pelayannya untuk melakukan yang terbaik. Rasul Paulus bilang, entahkah para rasul maupun kita yang ada di zaman sekarang, pendeta, penatua, diaken, pengajar, panitia pembangunan, panitia hari raya gerejawi, siapa saja yang bekerja dalam gereja saat ini harus bekerja melakukan yang terbaik. Mau bangun gereja, bangun iman, bangun persekutuan dengan segala kemampuan yang ada pada kita, dengan memaksimalkan yang terbaik yang ada pada kita, talenta, kemampuan yang Tuhan taruh pada kita. Di sini Rasul Paulus bilang, entah yang dilakukan oleh para rasul itu, orang-orang yang bekerja untuk membangun gereja, membangun persekutuan, membangun iman jemaat, entahkah mereka membangun dengan emas, dengan perak, dengan batu permata, dengan kayu, dengan jerami, dengan apa lagi tadi dikatakan ya, rumput kering, atau apapun, itu pada waktunya akan diuji. Kalau kita dikasih kesempatan untuk melayani hari ini, Bapak Mama Saudara, maksimalkan kemampuan kita, lakukan yang terbaik pada masa ini, karena kita hidup masa ini. Di sini kita bisa melakukan seperti kita memberikan emas, membangun dengan emas. Emas itu kekuatan terbaik yang ada pada kita. Batu permata, kekuatan terbaik yang ada pada kita. Perak, kekuatan terbaik yang ada pada kita. Kalaupun kita melayani, melakukan berbagai upaya dengan, seperti di sini bilang, dengan jerami, dengan kayu, dengan apapun, kalau itu saja kemampuan kita tidak apa-apa. Tapi kalau kemampuan kita adalah emas, tapi kita melayani dengan asal-asalan, itu sama dengan yang kita berikan adalah jerami, kayu yang mudah terbakar. Pembacaan kita mengatakan, Rasul Paulus bilang, akan ada saat di mana semua pekerjaan kita, pemberian diri kita, pengabdian kita dalam pelayanan diuji. Siapa yang uji? Tuhan. Tuhan uji, dan yang mudah terbakar akan terbakar. Tetapi semua yang terbaik yang kita buat itu akan tetap bertahan. Ibu bapak saudara, apakah kita bangun jemaat ini dengan iman yang kuat, dengan perbuatan-perbuatan baik yang menumbuhkan semangat orang lain untuk ikut berbuat baik, ataukah dengan perbuatan asal-asalan? Itu menjadi pertanyaan bagi setiap kita. Setiap perbuatan, setiap tindakan, setiap pengajaran yang sungguh-sungguh pada waktunya akan membuahkan kebaikan. Mungkin hari ini Bapak Mama Saudara mengajar anak-anak, omong ulang-ulang kali, kadang bisa 100 kali, dan mereka tidak berubah. Tidak apa, omong saja. Ada waktunya di mana mereka menjadi sadar. Kenapa? Karena semua kata-kata baik yang keluar dari mulut kita akan selalu membuahkan hal baik pada masa. Masing-masing anak untuk bertobat, masing-masing orang, masing-masing jemaat untuk bertobat, selalu ada waktunya. Jangan kita menjadi menyerah oleh karena mereka kelihatannya tidak berubah. Ibu bapak saudara yang terkasih, yang sungguh-sungguh pasti akan membuahkan kebaikan.
dan semuanya akan dikuduskan. Hidup dengan beriman, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Melayani dengan beriman, apapun tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita bisa yakin bahwa kita akan dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan ketika kita punya niat baik. Ketika Tuhan sudah menggerakkan hati, ini buat baik, omong baik, buat baik. Ketika kita sudah punya niat baik dalam hati, Tuhan akan menuntun kita untuk melakukan yang terbaik dalam pelayanan. Tema perenungan kita hari ini adalah gereja yang berdasar pada Kristus. Kita bangun jemaat Markomas Manulai 2 dengan dasar apa yang Yesus ajarkan. Kasih, kesetiaan, lemah lembutan, berkorban bagi orang-orang yang membutuhkan. Itu yang mesti kita nyatakan dalam kehidupan bersama. Hari ini kita merayakan reformasi. Reformasi sebenarnya pada waktu lalu reformasi ini terjadi oleh karena ada praktek-praktek yang tidak benar di dalam gereja. Orang diselamatkan oleh karena membeli surat-surat penebusan hutang. Tetapi kemudian Bapak gereja kita, Martin Luther, menentang hal itu dan mengajarkan bahwa orang diselamatkan hanya oleh karena anugerah dari Tuhan, hanya oleh karena iman kepada Tuhan, dan hanya oleh karena taat sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Sola apa? Pertama sola apa? Sola gracia, hanya oleh anugerah. Sola fide, hanya oleh iman. Dan sola scriptura, hanya oleh firman. Nah, ini sudah dinyatakan pada waktu lalu, dan pada waktu itu gereja benar-benar berubah. Kemudian muncul gereja Protestan. Tetapi sudah sekian tahun, sekitar tahun 90-an, keadaan ini telah berubah. Pemahaman tentang iman hanya oleh anugerah, hanya oleh iman, hanya oleh karena firman, itu telah terjadi pada gereja tua maupun gereja muda. Kita tidak lagi bertentangan soal itu. Yang mau kita rayakan saat ini adalah perubahan di dalam dunia ini. Apapun yang terjadi, kita ingat, kita menjadi gereja yang mau terbuka terhadap perubahan dan menjadi gereja yang menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia. Tetapi ingat baik untuk sadar bahwa gereja ini mau berubah bagaimanapun harus tetap dibangun di atas Kristus. Jangan dibangun oleh karena kehendak pribadi pendeta Doli. Jangan dibangun oleh karena kehendak pribadi si A, si B, si C dan seterusnya. Tetapi dibangun di atas kehendak Kristus. Kita merayakan ulang tahun Gemit yang ke-75. Kita percaya bahwa Tuhan memelihara gereja kita ini dengan segala yang baik, dan gerakan yang digalakkan pada saat ini gerakan Beta Sayang Gemit. Beta Sayang Gemit itu artinya apa? Kita bilang kita lahir dari keluarga Gemit, kita lahir dari kecil, kita bertumbuh, kita sidi dan seterusnya. Di zaman sekarang ini banyak orang yang bilang dia warga Gemit, tercatat di warga Gemit, tapi ada dalam peribadatan gereja berkelompok dengan gereja-gereja yang lain dan rutin, bukan sesekali, tetapi rutin. Misalnya pagi di sini, sore di sana, dan pada akhirnya pengajaran menjadi kacau. Kita tidak bilang gereja lain punya pengajaran tidak benar, tetapi yang mau dikatakan adalah kita menjaga dengan baik komitmen kita. Ketika kita, terutama orang-orang muda ya, ketika kita sudah menyatakan pengakuan percaya kepada Tuhan. Ketika kita bilang di dalam CD itu salah satu pengakuannya adalah mau menjadi warga Gemit yang setia juga. Bukan hanya warga gereja tapi Gemit yang setia. Ini penting karena banyak orang bukan hanya meninggalkan gereja pergi ke gereja lain, tapi bahkan setelah CD juga masih beralih agama lain. Itu sama dengan kita menyangkal apa yang telah kita ikrarkan sebelumnya. Bapak mama saudara yang dikasihi Tuhan, dunia kita berubah dengan sangat-sangat dahsyat.
Bahkan dalam pemberitaan media massa terakhir maupun media elektronik, media sosial, dikatakan bahwa ada kemungkinan besar di tahun 2023 resesi ekonomi akan terjadi, dan itu akan memporak-poranda kehidupan. Kita akan mengalami banyak kesulitan, tetapi juga banyak peluang. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai gereja, kita sebagai keluarga, kita sebagai orang-orang beriman melihat dengan baik apa yang harus kita lakukan dengan membuka diri terhadap dunia, tapi tetap berdasar pada kehendak Kristus. Bapak, Mama, Saudara, sekarang ini banyak orang yang berpikir lebih baik beta jadi orang beriman, beta taat sepenuhnya kepada Tuhan, tetapi tidak mau membuka diri untuk belajar sebanyak-banyaknya dari dunia ini, belajar sebanyak-banyaknya, membuka diri terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang terbelakang. Maka baiklah kita belajar membuka diri terhadap dunia ini untuk melihat hal-hal baik untuk kita manfaatkan dalam kehidupan. Semua yang buruk kita tinggalkan, membangun diri pribadi, keluarga, jemaat dengan baik, dengan taat pada Tuhan, hidup dan melayani di dalam tuntunan Tuhan. Amin.